Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece adalah manga yang sejujurnya memiliki cerita yang kelam. Hanya saja karena One Piece adalah manga bergenre shonen, tentunya manga ini tidak segelap yang terlihat. Bayangkan saja bagaimana jadinya jika One Piece adalah manga yang genrenya sangat serius dan tidak ada komedi di dalamnya. Ya, manga One Piece sendiri perlahan namun pasti akan mendekati momen di mana cerita akan benar-benar serius. Meski tentunya masih sedikit dilapisi dengan bumbu komedi. Oh ya, kali ini kami ingin membicarakan tentang fakta, yakni mengenai anak-anak durhaka yang ada di dunia One Piece. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Peranan anak laki-laki dan orang tua dalam serial manga One Piece biasanya memiliki cerita yang tidak satu frekuensi. Sang ayah inginnya anak jadi A, sedangkan sang anak ingin jadi B. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang begitu membenci ayahnya. Seperti contoh kasus pertama adalah Podcast DS. Alasan S membenci ayahnya meski ayahnya adalah sosok yang hebat adalah karena dirinya dilahirkan sebagai anak Goldie Roger. Tentunya membuat S tidak diterima di masyarakat umum. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengejek S dengan berkata bahwa S adalah anak iblis. Dan yang paling kasihannya adalah S sampai sekarang belum pernah bertemu dengan ayahnya. Goldie Roger keburu dieksekusi mati. Sehingga ketika S ingin mencari tahu bagaimana sosok Roger di mata orang banyak, cerita yang S dapatkan tentang ayahnya hanyalah keburukan saja. Bukannya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, yang ditinggalkan oleh Roger pada S hanyalah citra buruk untuk Podcast DS. Karena itulah dirinya begitu membenci pria dengan kumis bergelombang ini. Selanjutnya adalah Sabo. Sabo adalah keturunan dari bangsawan kerajaan Goa. Ia memiliki ayah yang bernama Outlook III. Outlook III menginginkan putranya menjadi pewarisnya. Percaya bahwa seorang anak harus mematuhi keinginan orang tua dan mengancam akan membunuh S dan Luffy jika Sabo tidak menurut. Dia memerintahkan Sabo untuk menikahi seorang putri ketika dia dewasa, yang merupakan salah satu alasan Sabo melarikan diri. Intinya, Sabo tidak punya hak kebebasan memilih di mata ayahnya. Sabo juga membenci ayahnya karena dirinya menganggap bahwa perilaku para bangsawan seperti keluarganya itu tidak berperi kemanusiaan. Selanjutnya adalah Sanji. Kisah Sanji ini tidak kalah mengerikan dari kisah S serta Sabo. Ayah Sanji yakni Vinsmoke Jaji memiliki ambisi untuk melakukan eksperimen kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga sedari kecil atau bahkan sedari dalam kandungan, Jaji sudah berusaha untuk merubah genetik dari anak-anaknya. Jaji memiliki 5 orang anak, 1 perempuan dan 4 orang lelaki. Dari 5 orang anak itu, hanya Sanji lah yang genetiknya manusia biasa. Saudara-saudara Sanji genetiknya sukses berubah. Seperti mereka memiliki ketangguhan fisik seperti orang dewasa meski mereka masih balita. Kekuatan serangan yang mumpuni, belum lagi dengan elemen-elemen yang mereka miliki. Dengan Sanji yang berbeda dengan saudaranya ini, Jaji menganggap bahwa Sanji adalah anak yang gagal. Jaji bahkan pernah mengurung Sanji dan sebagainya. Karena perlakuan dari ayahnya yang tidak mengenakan ini, Sanji begitu membenci ayahnya. Dirinya tidak mengakui Jaji sebagai ayahnya. Ya, meski begitu, ketika keluarganya sedang dalam masalah ketika di Whole Cake Island, Sanji tetap siap untuk menyelamatkan keluarganya ini. Kemudian anak durhaka keempat adalah Kurohige. Dari chapter-chapter terbaru, kita mengetahui bahwa bajak laut Shirohige dibangun karena kerendahan hati Shirohige. Shirohige membangun bajak laut bukan untuk membangun bajak laut yang hebat. Ia membangun bajak laut untuk membantu anak yatim piatu serta anak-anak korban perang. Dan Kurohige adalah salah satunya. Kurohige dipungut oleh Shirohige karena Kurohige adalah anak korban perang. Dan kita tahu dalam tradisi bajak laut Shirohige adalah anggota bajak laut Shirohige akan menganggap Shirohige sebagai ayah mereka. Dan konsep kekeluargaan begitu diterapkan dalam bajak laut ini.
Dan gilanya, Kurohige adalah sosok anak durhaka yang paling mengerikan di serial manga ini. Ia membunuh Shirohige tanpa ampun menggunakan tangannya sendiri. Bahkan bukan hanya itu, bukannya bersedih, Kurohige malah mengambil kekuatan Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Lalu ada karakter baru yang bernama Yamato. Yamato adalah anak dari salah satu Yonko dunia baru. Tepatnya ia adalah putri dari Hyakuju no Kaido. Kaido menginginkan Yamato untuk hidup sebagai seorang Oni, yakni membunuh manusia, memerintah manusia, tidak berbelas kasihan dan sebagainya. Namun Yamato malah tertarik dengan para samurai yang ada di Wano Kuni, yang tentunya samurai ini adalah musuh dari Kaido. Perjuangan Yamato untuk menjadi anak durhaka dimulai sejak balita. Entah apa yang merasukinya, namun perasaan durhaka itu masih bergejolak hingga dirinya sudah balik seperti yang sekarang. Yamato masih tidak ingin menuruti permintaan ayahnya. Bahkan ayahnya saat ini ingin memberinya kekuasaan untuk menjadi shogun daerah Wano Kuni. Namun lagi-lagi Yamato tidak ingin menurutinya, dan bahkan ia ingin menghajar ayahnya dan mengeluarkan ayahnya dari Wano Kuni. Sungguh kelakuan anak yang bejat. Dan sedikit fakta unik, dari 4 karakter yang disebutkan tadi, yakni Sanji, Yamato, Sabo, dan Kurohige, keempat orang ini cukup dekat dengan podcast DS. Atau bisa dikatakan, keempat orang ini pernah mengobrol dengan podcast DS. Mungkin jika Luffy memiliki kekuatan untuk menjadikan musuh menjadi sekutu, nah kalau S itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengajak orang yang mengobrolnya untuk mendurhakai orang tua mereka. Ya bagaimanapun juga kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oke, mari kita lanjut. Belum berhenti sampai Yamato, masih ada karakter Doflamingo. Kasus Doflamingo yang mendurhakai orang tuanya ini cukup menarik. Doflamingo dilahirkan dari keluarga bangsawan kelas atas. Tepatnya ia adalah golongan Ternyubito. Lalu di suatu ketika, orang tua Dovi berniat untuk melepas tahtanya dan ingin tinggal di bumi bersama masyarakat. Bukannya mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat, masyarakat justru memperlakukan keluarga ini dengan sangat buruk. Ya, hal ini terjadi karena masyarakat begitu kesal dengan kaum Ternyubito. Karena Ternyubito identik dengan hal-hal yang buruk, seperti mengambil istri orang seenaknya, membunuh warga seenaknya, menindas masyarakat, dan semacamnya. Setelah 2 tahun dirinya tersiksa, Doflamingo merasa marah dengan keputusan bodoh sang ayah yang menyebabkan kematian sang ibu dan hancurnya masa depan Doflamingo serta adiknya yang bernama Corazon. Saat berusia 8 tahun, Doflamingo menembak kepala sang ayah di depan kerumunan massa sambil menghina idealismenya. Ini adalah amarah dari seorang anak yang feel-nya terasa berbeda dengan Kurohige. Jika sisi Kurohige, ia membunuh Shirohige karena ia memang menginginkan kekuatan yang dimiliki oleh Shirohige. Namun, Doflamingo ini membunuh sang ayah karena kemarahan yang tak terbendung pada sang ayah. Ya, perlakuan Kurohige serta Dovi ini sangat menakutkan dan tidak bisa dimaafkan. Lalu yang terakhir adalah Lola. Lola hampir dinikahkan dengan Loki, sang pangeran Elbaf. Lola kemudian berkhianat dan kabur dari kelompok bajak laut Big Mom untuk mencari jodohnya sendiri. Meski pada akhirnya Lola belum menikah sampai sekarang, tapi rencana pernikahan Lola dengan Loki yang diagendakan oleh Big Mom sebagai penghubung kelompok bajak laut Big Mom dengan ras raksasa malah berbalik membuat Lola yang menjadi anak yang durhaka. Ya, sehingga itulah karakter-karakter yang cukup durhaka kepada orang tuanya. Kami harap Nakama bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif dari konten ini. Tentunya, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Apalagi durhakanya ngajak-ngajak teman. Karena nanti bisa kena karma, yakni menjadi donat. Haha. Ya, kami cukup penasaran kenapa Eiichiro Oda menempatkan Aceng sebagai karakter yang begitu dekat dengan beberapa karakter yang juga memiliki sikap untuk durhaka kepada orang tua mereka. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.